Kita ke kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih menjadi perbincangan hangat. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, menolak keputusan Polda Jawa Barat yang menghapus 2 pelaku dari daftar pencarian orang. Sementara di Kabupaten Cirebon, polisi menggelar prarekonstruksi kasus yang terjadi pada 2016 silam. Namun pada prarekonstruksi kali ini justru tidak dihadiri oleh para tersangka. Rabu malam, Polda Jawa Barat, Polres Cirebon Kota, dan Polresta Cirebon menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki yang terjadi pada 2016 silam dan kini menjadi viral. Tetapi prarekonstruksi kali ini tidak dihadiri oleh tersangka Peggy alias Peron. Namun diduga para tersangka berada di dalam sebuah mobil berwarna abu-abu. Sementara prarekonstruksi dilakukan di 6 lokasi dan dimulai dari Jalan Perjuangan, Kota Cirebon. Warga sekitar pun antusias menyaksikan prarekonstruksi. Polisi kemudian melanjutkan prarekonstruksi di flyover Talun, Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon. Selama 30 menit, polisi melakukan prarekon di lokasi tempat Vina serta Eki ditemukan. Polisi pun membuat 2 gambar manusia. Selain warga, prarekonstruksi juga disaksikan Ibu Peggy, Kartini, dan kuasa hukum tersangka. Sayangnya hingga prarekonstruksi selesai dilakukan pada Rabu malam, polisi enggan berkomentar. Sebelumnya di Jakarta pada Rabu siang, pengacara keluarga mendiang Vina, Hotman Paris Hutapea, menolak keputusan Polda Jawa Barat yang menghapuskan 2 pelaku di daftar pencarian orang. Hotman Paris menilai Polda Jawa Barat terlalu cepat untuk menetapkan hal itu. Hotman menambahkan lebih menghormati Polda Jawa Barat jika mengakui belum berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumin. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan? Penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina membuat sejumlah kerabat dan teman Peggy prihatin. Rabu pagi, paman, adik, dan 2 teman Peggy yang semuanya bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung mendatangi rumah orang tua Peggy di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon. Mereka yakin Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Menurut mereka, saat kejadian Peggy sedang bersama mereka di Mes Bedeng usai mengantar salah satu teman mereka naik angkot pulang ke Cirebon. Keempatnya pun menyatakan siap bersaksi di persidangan. Yang saya ketahui kalau Peggy ada di Bandung. Sama 3 orang ini ya? Iya. Saat itu ada berapa orang sih bersama Peggy waktu tanggal 27 malam itu? Di sana ya? Itu ada berapa ya? Lupa sih. Yang ikut nganter Mas Bondol. Oh, 3. Tapi di Bedeng ada lagi? Ada lagi. Siapa aja 3 orang itu, Pak? Oh, yang nganter saya? Ya. Itu Robi, Peggy, sama Ibnu. Ya, habis makan. Ya, bertiga nih. Terus habis makan tuh tidur. Langsung, iya. Terus udah ya? Udah, iya. Di tanggal? Di tanggal 27 kan, Agustus. Tahun 2016. Ingat ya. Betul itu, yakin? Ingat yakin, Pak. Bener. Pas bangun tidur masih ada Peggy, Mas? Masih ada. Bangun tidur sampai pagi masih ada. Satu kamar itu ya? Satu kamar. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka pada hari Minggu lalu. Ketika dihadirkan di depan awak media, Peggy sempat membantah dirinya membunuh Vina dan Eki. Saya tidak pernah melakukan itu. Terus fitnah, saya rela mati. Melihat bahasa tubuh serta ekspresi yang dibuat Peggy saat konferensi pers, pakar gestur dan mikroekspresi Monica Kumalasari menilai ada ekspresi kesedihan di raut wajah Peggy. Perhatikan secara lebih detail bahwa di balik daripada tundukannya ini ada ekspresi kesedihan dan bahkan juga ada isak yang sangat halus sekali. Sementara pada Selasa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP perkara pembunuhan Vina dari Polda Jawa Barat. Kejati Jawa Barat pun telah menyiapkan 6 jaksa penuntut umum. Meski begitu, Kejati belum menentukan apakah persidangan akan digelar di Bandung atau Cirebon. Selain itu, Kejati Jawa Barat pun masih menunggu pelimpahan berkas perkara dari Polda Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.